Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung pelajaran kita pada hari Ahad yang lalu. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata beliau, wa tarkul hazali wa da'abati. Ini masih menjelaskan tentang ada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Ini diantara adabnya, kata beliau, wa tarkul hazali wa da'abati, dan meninggalkan al-hazal, bercanda dan juga bermain-main. Bukan berarti bercanda itu dilarang, tidak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Maulid Al-Asr, di situ dikatakan wa yumazihul ashaba haqqa mizahi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bercanda dengan para sahabat. Nah, cuma bercanda ini ada waktunya. Bukan ketika kita menyampaikan ilmu, ketika kita menyampaikan nasihat, kita bercanda di saat itu, tidak. Tapi bercandalah ini pada waktu. Bukan di saat menyampaikan ilmu, bukan juga di saat menyampaikan nasihat. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila beliau menyampaikan nasihat, menyampaikan mau'izah, dikatakan ka'annahu mundhiru jaishin. Nabi ini seperti komandannya seorang tentara, seperti komandannya para tentara. Walaupun itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini setiap kali beliau menyampaikan mau'izah, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau khawatir kalau sahabatnya ini akan menjadi jenuh, akan menjadi bosan. Tapi sesekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila menyampaikan mau'izah, ini karena Nabi seperti komandan seorang tentara. Ini tidak sebatasnya. Ya, bagi seorang yang alim, dia bercanda, dia bermain-main, atau misalnya mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan. Kadang-kadang ada sebahagian orang berilmu, dia suka membawakan kata-kata yang kotor, tujuannya tidak pantas untuk diucapkan, tujuannya hanya supaya jamaahnya ini tertawa. Tidak pantas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilanya ingin menyampaikan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, tapi karena harus diucapkan, Nabi tidak menggunakan kalimat tersebut ini secara jelas, tapi Nabi menggunakan kalimat yang lain. Seperti misalnya Nabi pernah menjelaskan bahwasanya di antara sebab wajib bagi seseorang untuk mandi wajib, Nabi mengatakan idza taqal khitana wajib. Bila bertemu dua khitan, dua khitan, wajib maka wajib untuk mandi. Apa yang maksud bertemu dua khitan? Dua khitan di sini maksudnya adalah khitan laki-laki dan juga khitan perempuan. Tempat yang dikhitan pada laki-laki, tempat yang dikhitan pada perempuan. Maksudnya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Ini bila sudah masuk, kata Nabi wajib itu mandi. Tapi lihat kalimat yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan tidak taqal khitanan. Nabi tidak terus terang. Ini menyebutkan misalnya zakar atau misalnya Nabi tidak seperti itu. Ini bentuk bagaimana akhlak
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang tidak dimiliki oleh sebahagian orang. Kadang-kadang sebahagian orang alim ini terus terang mengucapkan kalimat-kalimat ini yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Kadang-kadang korban-korban perempuan di bawah, tujuannya tidak lain hanya supaya jamaahnya ini tertawa. Ini tidak pantas untuk diucapkan. Tidak pantas. Bukan adabnya orang alim seperti itu. Adabnya orang alim tarkul hazli wa ta'am, meninggalkan ini bercanda dan juga bermain. Baru-baru ini terjadi di daerah Kalimantan. Di daerah Kalimantan ini ada seorang berilmu, akhirnya dipolisikan oleh ya gara-garanya seperti mungkin terbiasa membawakan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan, kalimat-kalimat yang kotor. Nah, sehingga akhirnya ketika dia membawakan manaqib Sayyidatuna Khadijah, nah, akhirnya orang yang mendengar, wah ini pelecehan terhadap Sayyidatuna Khadijah. Dia sampai mengangkat sarungnya di hadapan jamaahnya perempuan. Ya walaupun dia pakai celana, walaupun di dalamnya dia pakai celana, cuma tidak pantas. Nah, dianggap melecehkan Sayyidatuna Khadijah. Nah, sehingga akhirnya dilaporkan oleh tidak pantas, kalimat-kalimat yang seperti itu tidak pantas untuk diucapkan. Atau ada lagi kadang-kadang bawa tongkat, tapi tongkatnya buat tembak-tembakan. Tongkatnya buat tembak-tembakan. Belum pernah ada satu orang berilmu ceramah dia bawa tongkat. Tongkatnya hanya dibuat main tembak-tembakan. Lalu dari Jepang sana ke Jepang sana, main tembak-tembakan pakai tongkatnya. Lalu kemudian dibuat mic tongkatnya. Padahal micnya sudah ada. Tongkatnya dibuat mic, kemudian digunakan untuk menyanyi. Jamaahnya diajak nyanyi. Nyanyinya lagu India. Ini hanya seperti ini tidak sepantasnya untuk dilakukan. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang, ini hendaklah dia meninggalkan ini sesuatu yang tidak berguna. Dan yang seperti ini bisa menjatuhkan muruah dan juga wibawanya ini seorang yang berilmu. Bisa menjatuhkan muruah dan juga wibawanya seorang yang berilmu. Ini tidak pantas. Ini tidaknya ditinggalkan. Watarkul hazal ada waktunya nanti. Ada waktunya untuk bercanda, ada waktunya untuk bermain, ada waktunya. Warifku bil muta'allim, ini juga adabnya orang alim. Hendaknya dia lemah lembut, kasih sayang ini dengan orang yang belajar. Karena seperti itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, "Innama ana lakum mithlul walid liwaladihi." Hanya saja aku, kata baginda Nabi, bersama kalian, bagi kalian ini seperti seorang ayah terhadap anak. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Nah, bagaimana seorang ayah dengan anaknya? Ini seorang ayah punya kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap anak. Nah, seperti itu juga adalah seorang alim. Dia ini penuh lemah lembut, penuh kasih sayang. Ini dengan para pelajar atau orang-orang yang menuntut ilmu kepada. Wa rifqu bil muta'allim wa ta'anni bil muta'ajrif. At-ta'anni ini artinya bersabar, pelan-pelan, bil muta'ajrif. Siapa itu muta'ajrif? Muta'ajrif ini orang-orang yang mereka bilangnya bertanya tapi tidak membaguskan pertanyaannya. Nah, ini hendaklah orang alim juga bersabar menghadapinya. Kadang-kadang khususnya ini orang-orang yang mereka tidak biasa hadir di majelis-majelis ilmu. Ini kadang-kadang pertanyaan yang disampaikan ini kadang-kadang tidak jelas, tidak begitu jelas, atau kadang-kadang pertanyaan yang disampaikan ini menyakitkan hati orang yang berilmu atau orang lainnya. Ini hendaklah dihadapi semuanya penuh dengan kesabaran. Harus kita dengarkan apa maksud dan tujuannya, seperti apa soalnya. Nah, ini supaya mudah bagi kita untuk menjawabnya. Wa islahul balid bi husnil irsyad wa tarkul harakah. Dan memperbaiki orang yang bodoh dengan memberikan petunjuk yang baik dan meninggalkan marah atas. Dikatakan seorang murid
seorang murid mereka ini akan sukses dengan kesungguh-sungguhan dan kesabaran 3 orang. Kalau yang 3 ini dia betul-betul bersabar, yang 3 ini dia betul-betul bersungguh-sungguh dan mau bersabar, maka si murid insya Allah akan berhasil. Siapa yang 3 ini? Yang pertama tergantung kepada murid itu sendiri. Yang pertama harus diperlukan kesungguh-sungguhan dan kesabaran murid itu sendiri. Dimanapun dia menuntut ilmu, siapapun pengajarnya, kalau si murid ini dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak mau bersabar dalam menuntut ilmu, jangan berharap dirinya berhasil. Dulu di daerah Probolinggo itu ada seorang ulama besar, pimpinan pondok pesantren Riyadhus Shalihin, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, atau yang dikenal orang Al-Habib Muhammad Al-Tata. Ketika beliau berziarah ke rumah ulun punya kakek Probolinggo, Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Uftem, yang juga merupakan tokoh masyarakat saat itu di Probolinggo. Ketika beliau datang bersama beberapa ulama dari Jakarta, kebetulan ulun masih ngomong di pondok pesantren Darun Nasihin. Dipanggillah ulun oleh ulun punya kakek ke hadapan Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad Al-Tata bersama beberapa ulama dari Jakarta. Lalu kakek ulun bilang, "Habib, ini ada Ridho, dia mondok di pondok Al-Habib Muhammad bin Muhsin Ba'fur di Lawang." Jawaban beliau simpel. Beliau mengatakan, dimanapun anak mondok tergantung kepada anaknya. Itu yang masih teringat di telinga ulun sampai sekarang. Beliau mengatakan, dimanapun anak mondok semua tergantung kepada anak. Betul. Walaupun mondoknya di Hadramaut, mondoknya di luar negeri sana, tapi di sana dia makan, tidur, tidak belajar, ya pulang-pulang percuma. Tidak akan membawa hasil. Lihat berapa banyak orang-orang yang mereka hanya belajar di Indonesia, tidak sampai ke luar negeri, tapi karena bersungguh-sungguh di dalam belajar mereka jadi orang alim. Ya termasuk Al-Habib Muhammad bin Muhsin Ba'fur. Ini pendiri pondok pesantren Darun Nasihin. Beliau tidak kemana-mana, tidak ke Hadramaut, tidak ke Mekah, tidak ke Madinah, tidak. Guru-guru beliau banyak yang datang dari Hadramaut, tapi beliaunya sendiri tidak berangkat ke luar negeri, tidak. Cuma karena kesungguh-sungguhannya, ini orang-orang dari luar negeri, mereka banyak yang berkunjung dan mengambil faedah daripada Habib Muhammad bin Muhsin Ba'fur. Guru sepupu misalnya, apakah beliau belajar ke Madinah, ke Mekah, ataupun ke Mesir? Tidak. Tidak. Beliau hanya belajar di Martapura dan juga di Bali. Akan tetapi lihat, kenapa bisa seperti ini terjadi? Karena kesungguh-sungguhan murid itu sendiri. Jadi dimanapun murid itu belajar, semua tergantung kepada kesungguh-sungguhan si murid. Ini yang pertama. Yang kedua, diperlukan kesungguh-sungguhan dari guru yang mengajar. Diperlukan kesungguh-sungguhan dari guru yang mengajar. Karena kalau muridnya sungguh-sungguh, tapi gurunya jarang masuk, juga gurunya malas untuk masuk, atau tidak sungguh-sungguh di dalam mengajari muridnya, juga tidak akan berhasil. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Al-Buwaiti, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini bebannya awalnya luar biasa. Dikatakan Al-Imam Syafi'i ini harus mengulang pelajarannya sampai 50 kali baru Imam Buwaiti bisa paham. Bayangkan, harus sampai mengulangi sebanyak 50 kali baru beliau bisa paham. Tapi karena kesabaran Al-Imam Syafi'i, karena kesabaran beliau yang sangat luar biasa, dan Al-Imam Al-Buwaiti pun beliau mau bersungguh-sungguh, tidak putus asa dalam menuntut ilmu. Begitu Imam Syafi'i meninggal, Imam Buwaiti yang menjadi khalifah. Sesudah Imam Syafi'i meninggal, Imam Al-Buwaiti yang menjadi khalifah. Padahal awalnya bebannya luar biasa, sampai-sampai dikatakan Al-Buwaiti, tasdir dari kalimat Al-Bati. Al-Bati itu yang lambat, Buwaiti lambat. Tapi karena kesabaran gurunya, kesabaran dalam Imam Syafi'i di dalam
tersasar, beliau pun bersungguh-sungguh. Akhirnya begitu Imam Syafi'i dan Imam Buaiti ini yang menjadi khalifah. Diperlukan kesungguh-sungguhan daripada orang yang belajar, daripada orang alim itu sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling penting juga termasuk yang penting, dibutuhkan kesungguh-sungguhan orang tua. Dibutuhkan kesungguhan ini orang tua mereka, orang tua sih menuntut ilmu. Nah, karena terkadang kita melihat banyak orang tua yang mereka ini kadang-kadang terlalu memanjakan anak, terlalu memanjakan anak. Nah, sehingga akhirnya sedikit-sedikit anaknya belajar di pondok pesantren, diajak pulang. Sudah enak anaknya di pondok pesantren betul-betul belajar, diajak pulang. Sudah diajak pulang tiap hari dielang. Nah, ini yang seperti ini. Bagaimana anaknya ini mau berhasil? Harus diperlukan juga kesungguh-sungguhan daripada orang tua. Kesungguhan. Belum waktu makan di pondok pesantren dan nasi. Waktu itu ada hal guru lagi. Hal guru sahabat yang ada. Orang tua murid yang dari Kalimantan semuanya datang. Satu-satu dimintakan izin untuk hadir termasuk aku punya abah. Termasuk anak punya abah datang. Tapi tidak minta izin. Nah, punya abah tidak minta izin. Yang lain satu-satu dimintakan izin di bawah begitu. Anak punya abah ditawarin oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Baqir saat itu menjadi pimpinan pondok pesantren. Beliau mengatakan, wahai Husain, apakah ente punya anak ente mau diizinkan untuk hadir khutbah? Jawaban anak punya anak, tidak perlu, biar di dalam belajar. Itu pendidikan anak-anak. Beliau mengatakan tidak perlu anak-anak izin ikut hadir khutbah, tidak perlu. Anak lebih senang dia di dalam belajar, dia mengatakan. Padahal anak tapi ini waktu itu untuk keluar ini menghadiri khutbah, anaknya apa tidak? Biarkan dia di dalam untuk belajar, lebih senang. Lihat, ini bentuk kesungguhan orang tua ketika dia menginginkan anaknya ini baru. Ini bukan sedikit-sedikit yang diambil dibawa pulang, sedikit-sedikit dielangi, sedikit-sedikit diizinkan. Watarul anasati min qawlil adli, dan meninggalkan anfah, meninggalkan gengsi daripada mengatakan la adli atau tidak tahu. Ini juga merupakan adabnya seorang alim. Tinggalkan gengsi. Kalau memang tidak tahu, katakan Allahu a'lam, Allah lebih tahu, atau ma'a'lam, la adli, aku tidak mengetahui. Seperti itu. Malaikat saja ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Akhirni bi asma haula in kuntum shadiqin. Kabarkan kepadaku nama-nama mereka itu semua bila kalian termasuk orang-orang, bila kalian ini adalah orang-orang yang shadiq. Kabarkan. Apa jawab mereka? Mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Malaikat saja tidak tahu, kenapa kita harus? Al-Imam Malik ketika beliau ditanya kurang lebih 48 masalah, yang beliau jawab hanya 16 masalah. Sedangkan sisanya yang 32 masalah beliau mengatakan la a'lam, aku tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Dari 48 masalah. Dari 48 masalah yang dijawab hanya 16 masalah. Sisanya yang 32 beliau mengatakan Allahu a'lam, aku tidak mengetahui. Lihat ya. Ini yang seperti ini bukan justru merendahkan ulama tersebut, tidak. Ketika seseorang tidak tahu lalu kemudian dia mengatakan Allahu a'lam, aku tidak tahu, yang demikian justru mengangkat derajat. Kenapa? Oh, ini berarti ulama ini dia sangat berhati-hati di dalam menjawab masalah. Ini orang ini sangat berhati-hati.
muslimnya dijawab. Apalagi kalau sudah masuk di televisi, mau bilang wallahu a'lam. Masa saya diundang di muka orang banyak mau bilang wallahu a'lam? Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka dahulu tidak, bayangkan dari 48 masalah hanya 16 yang dijawab. Lebih banyak mengatakan wallahu a'lamnya ketimbang menjawab. Wa sarful himmati ila sa'ili wa tafahum su'alihi. Ini juga di antara adabnya orang yang alim, dia mencurahkan himmahnya, mencurahkan pikirannya ini kepada orang yang bertanya dan memahami soalnya. Ya, kita diminta ya ini untuk mendengarkan apa soal dari orang yang bertanya, bagaimana maksudnya. Jangan sedikit-sedikit orang bertanya kita marah. Kami banyak betul misalnya. Jangan. Namanya murid mau bertanya kepada siapa dia kalau bukan bertanya kepada orang yang alim. Dia tentu akan mencari orang alim untuk bertanya. Nah makanya kalau kita belajar untuk diri kita sendiri sedikit cukup. Kalau kita belajar untuk diri kita sendiri walaupun sedikit itu sudah cukup. Tapi kalau kita belajar untuk kemudian nanti terjun ke tengah-tengah masyarakat, ya belajar sedikit tidak cukup karena hajatnya manusia ini banyak. Mungkin ada yang bertanya kepada kita masalah sholat, ada yang bertanya kepada kita mungkin masalah pembagian harta warisan, ada yang bertanya kepada kita mungkin masalah nikah, ada yang bertanya kepada kita masalah akhlak, ada yang bertanya kepada kita masalah tauhid. Jadi kalau kita belajar cuma sedikit itu tidak cukup. Lain kalau kita belajar hanya untuk diri kita sendiri, awal sedikit itu cukup. Tapi kalau kita belajar sedikit, sedangkan kita punya keinginan untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, ya maka itu tidak cukup, harus banyak. Wa qabulul hujjati wal inqiyadu lil haqqi birruju'i ilaihi indal hafwa. Dan menerima dengan hujjah wal inqiyad lil haqqi dan juga tunduk terhadap kebenaran birruju'i ilaihi dengan kembali kepada kebenaran indal hafwa ketika salah. Ini seorang yang alim, bila mana dia kemudian salah di dalam menyampaikan sesuatu, kemudian ada muridnya yang mengingatkan, ada muridnya yang menyampaikan alasan bahwasanya dirinya ini salah, maka hendaklah dia menerima. Jangan gengsi, jangan malu, ini untuk memperbaiki kesalahan yang dia sampaikan. Dia harus punya sifat insaf, sadar terhadap dirinya. Wa fawqa kulli dhi ilmin, di atas orang yang berilmu itu ada lagi yang lebih berilmu. Kenapa kita harus malu? Kalau kita salah, kita dibenarkan ya kita harus malu. Jangan kita merasa diri kita yang paling alim, tidak. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu ketika beliau sudah menyampaikan nasihat di tengah orang banyak. Di tengah-tengah beliau menyampaikan nasihat, beliau salah. Ada seorang perempuan yang mengingatkan. Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab tidak marah. Beliau mengatakan, asabat imra'atun wa akhta'a rajul. Perempuan ini benar, laki-laki ini salah. Beliau mau menerima, tidak sombong dengan menerima kebenaran. Seperti itu seharusnya orang alim. Insaf, harus punya sifat insaf sadar diri. Di kota Tarim Madurun itu ada seorang alim, faqih dan mufti. Namanya Sayyid Abu Bakar Bil-Fiqih. Sayyid Abu Bakar Bil-Fiqih yang sekarang menggantikan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri setelah beliau meninggal dunia. Alhamdulillah pernah dilajari oleh beliau di dalam satu hal. Ketika itu pelajarannya pelajaran nahwu. Kebetulan di waktu malam sebelum esok pelajaran nahwu dimulai, ulun waktu malam belum baca terlebih dahulu. Keesokan harinya di saat pelajaran ada
dengan pemahaman yang ulun baca di waktu malam. Sehingga akhirnya ulun bertanya kepada beliau. Beliau termasuk guru di Ribat Tahrim yang sangat disegani ketika itu. Beliau termasuk guru yang sangat disegani tadi. Pemahaman ulun tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, sehingga akhirnya bertanyalah dulu. Di halaqah itu bertanya tetap beliau pada pendiriannya, dan ulun masih merasa tidak sama. Tapi ketika beliau sudah mulai mengangkat suaranya, ulun berhenti. Ulun khawatir ini tidak beradab kepada ulun punya guru. Keesokan harinya, di saat pelajaran yang sama, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kemarin yang disampaikan oleh Ali Ridho benar. Beliau mau menerima kemarin yang disampaikan oleh Ali Ridho ini benar. Itu orang alim tapi besar. Seperti itulah mereka pendahulu-pendahulu kita. Kalau mereka salah, mau dibenarkan. Bukan sebaliknya. Mentang-mentang merasa jamaahnya sudah banyak, mentang-mentang merasa jam tayangnya di televisi sudah banyak, lalu kemudian diingatkan, berapa sih jamaah inti? Jamaah inti cuma 10, jamaah nari bukan? Masa anak salah? Ini tidak pernah dilihat di televisi, anak salah kafir, masa anak salah? Wah, ini di atas orang yang berilmu, ini ada lagi yang lebih berilmu. Seperti harus mau dinasihati. Kalau dia salah. Wa man'ul muta'allim an kulli ilmin yadurruh. Dan mencegah orang yang menuntut ilmu. Ini adabnya orang yang alim, hendaknya dia mencegah orang yang menuntut ilmu dari tiap-tiap ilmu yang memudaratkan. Karena seorang alim ini diminta untuk menyelamatkan murid-muridnya ini daripada api neraka. Jadi kalau dia melihat ada muridnya ini yang mempelajari ilmu yang memudaratkan dirinya, hendaklah ia cegah. Nah makanya hakul muallim, haknya seorang guru ini lebih besar ketimbang haknya orang tua. Karena kalau orang tua ini mendidik jasmani kita, tapi guru kita mereka mendidik roh kita. Mereka yang menyelamatkan kita ini daripada api neraka. Makanya kalau seorang guru melihat muridnya menuntut ilmu yang memudaratkan dirinya, harus diingatkan, harus ditegur, dicegah. Apalagi kalau orang tuanya yang mendidik dirinya sekaligus gurunya. Wah, ini sebaik-baiknya orang tua. Sudah orang tuanya mendidik dirinya, mendidik jasmaninya, juga mendidik rohnya. Ini sebaik-baiknya. Wa zajruhu an yurida bil ilmi nafi' ghairu wajhillah, dan juga mengingatkan semurid daripada ia berkehendak dengan ilmu yang memberikan manfaat ini selain daripada dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau gurunya melihat si murid ini dia menuntut ilmu yang bermanfaat, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan dibiarkan, tapi dinasihati. Tapi bukan berarti kalau kemudian si guru ini tidak melajarinya, tidaklah. Para ulama mengatakan tidak seperti itu. Jangan gara-gara kita melihat bahwa orang dia menuntut ilmu kayaknya niatnya bukan karena Allah, lalu kemudian dia tidak mau belajar, jangan. Akhirnya nanti banyak orang ini yang mereka tidak mau menuntut ilmu karena memperbaiki niat bagi orang yang pertama kali belajar ini kata ulama sangat sulit. Tapi belajarlah sambil kita ingatkan sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana niat menuntut ilmu? Kita perbaiki sedikit demi sedikit bagaimana niatnya, supaya nanti niatnya ini menjadi baik. Boleh. Tapi kalau dari pertama kita sudah tidak mau pelajari, nah akhirnya orang ini mereka merasa akhirnya kalau dari pertama kita sudah tidak mau pelajari karena tidak baiknya niat, banyak orang nanti yang tidak mendapatkan ilmu. Karena kebanyakan orang susah untuk memperbaiki niat dari pertama. Tapi tetap nanti dengan sejalannya waktu kita harapkan niatnya ini berubah. Dengan jalannya waktu kita harapkan niatnya ini menjadi baik.
Wa saddul muta'allim an yashtaghala bi fardil kifayati qabla al-faraghi min furudil 'ain. Wa fardu 'ainihi islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa. Dan juga mencegah orang yang belajar daripada menyibukkan dirinya dengan fardu kifayah sebelum ia selesai daripada fardu 'ain. Kalau kita melihat murid kita dia lebih menyibukkan dirinya dengan yang fardu kifayah, dengan ilmu yang hukumnya fardu kifayah bilanya dituntut, dan ia melalaikan yang fardu ain, maka hendaklah seorang guru mengingatkan, ditegur, diingatkan. Yang fardu ain ini lebih didahulukan ketimbang yang fardu kifayah. Melihat misalnya muridnya ini belajar ilmu tib, ilmu pengobatan misalnya, sedangkan ilmu yang berkaitan dengan sholat tidak dia belajar. Ilmu yang berkaitan dengan akidahnya antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dengan para anbiya Allah, dengan para malaikat Allah, dia tidak belajar itu. Kemudian akhlak yang berkaitan dengan zahir dan batin tidak dia pelajari. Dia menyibukkan dirinya hanya dengan belajar ilmu pengobatan. Ini kewajiban seorang guru untuk mengingatkannya, untuk menegurnya. Ingat, dahulukan ilmu yang sifatnya fardu ain, kalau sudah selesai baru kita tuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Wa fardu ainihi islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa. Dan fardu ainnya ini membaguskan zahir dan juga batinnya dengan takwa. Wa mu'akhadhatu nafsi awalan bittaqwa liyaqtadiyal muta'allim awalan bi'amalihi wa yastafida thaniyan min aqwalihi. Dan melatih dirinya terlebih dahulu dengan takwa. Supaya apa? Liyaqtadiyal mu'allim, supaya orang yang belajar mengikuti terlebih dahulu dengan amalnya, dengan perbuatannya, wa yastafida thaniyan min aqwalihi, baru dia mendapatkan faedah dengan ucapannya. Artinya seorang yang alim ini dia diminta untuk mengamalkan ilmunya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya murid-muridnya mendapatkan faedah. Mereka belajar dari tingkah lakunya, baru kemudian mendapatkan faedah ini dari ucapan. Karena seorang yang alim, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, ini ibarat seorang dokter, dia mengobati pasiennya sementara dirinya penuh dengan penyakit. Ibarat seorang dokter, dia mengobati pasiennya, tapi dia sendiri penuh dengan penyakit. Nah, jangan seperti itu. Nah, makanya dosanya orang yang alim ini lebih besar ketika dia berbuat dosanya lebih besar ketimbang dosanya orang yang jahil. Kenapa? Orang yang jahil ketika dia berbuat dosa, hanya dirinya sendiri yang berbuat dosa. Siapa orang lain yang mengikuti? Tapi kalau orang alim, kalau dia sudah berbuat salah, dia berbuat dosa, bisa menjadikan orang lain mengikuti diri. Sehingga dia juga mendapatkan dosa dan orang lain yang mencontoh diri. Nah, makanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang alim yang mereka dilemparkan ke dalam api neraka, lalu kemudian ususnya keluar, kemudian mereka tarik ususnya, mereka berputar. Ini seperti orang yang berputar, ini menggilingkan, berputar. Penduduk neraka merasa terganggu. Kenapa orang alim? Kita ini sudah di dalam neraka terganggu seperti ini, dapatnya yang seperti ini, kita lebih terganggu. Bukankah orang ini ketika hidup di dunia, dia menyuruh orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat yang munkar? Dijawab oleh orang alim ini, benar. Na'muru bil khair wa nanha. Kami menyuruh orang berbuat baik, tapi kami sendiri tidak mengerjakannya. Wa nanha 'anil munkar wa nanti. Dan kami melarang orang untuk berbuat yang munkar, tapi kami sendiri mengerjakannya. Nah, jadi diminta seorang yang alim ini untuk mengamalkan ilmunya terlebih dahulu, diminta supaya orang ini bisa mencontoh tingkah lakunya, kemudian baru mendapatkan faedah ini daripada ucapannya. Ini sebagian, ini ada pada orang yang alim.
Wa in kunta muta'alliman, dan bila mana engkau adalah seorang muta'allim, bila mana engkau seorang pelajar, fa'adabul muta'allim ma'al 'alim an yabda'ahu bitahiyyah wa salam. Dan bila mana engkau seorang pelajar, maka ada orang yang belajar terhadap orang yang alim, an yabda'ahu bitahiyyah wa salam. Hendaklah si pelajar ini memulai terlebih dahulu dengan menghormati dan juga mengucapkan salam. Ini kalau ketemu ucapkan salam terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya adabnya seorang yang belajar terhadap gurunya. Ini juga termasuk adab seorang muslim dengan muslim yang lain. Bila yang bertemu hendaklah terlebih dahulu dia mengucapkan salam. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Ya, termasuk sunnah yang banyak dihijauhi atau ditinggalkan oleh orang. Bila yang bertemu mengucapkan salam. Mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking sukanya mereka menyebarkan salam, sampai-sampai di antara mereka ada yang pergi ke pasar tujuannya hanya menyebarkan salam. Pernah ada seorang sahabat, dia membawa sahabat yang lain, dia kita ke pasar. Sahabat ini mengatakan, ini bawa anak ke pasar apa ini? Ente ngajak anak ke pasar ini untuk apa? Ana lihat ente beli barang di pasar tidak, nawar barang di pasar tidak, berbicara ngobrol dengan orang pasar tidak juga. Terus ngapain dia bawa anak ke pasar? Kita ke pasar untuk menyebarkan salam kepada orang yang kita temui. Sampai di situ mereka berangkat ke pasar hanya tujuannya menyebarkan salam untuk orang yang mereka temui. Kita yang sudah nyata-nyata bertemu di tengah jalan tidak mau mengucapkan salam. Kadang-kadang hanya salam. Tapi mengucapkan salam tidak. Mulai terlebih dahulu. Orang yang mulai mengucapkan salam terlebih dahulu menunjukkan bahwasanya orang ini tawadhu, tidak ada sifat sombong pada diri. Assalamualaikum. Kita menemui orang-orang yang soleh yang seperti itu. Setiap kali mereka bertemu dengan orang, Assalamualaikum. Setiap kali bertemu dengan orang, Assalamualaikum. Kalau anak muda zaman sekarang bukan Assalamualaikum, bro. Halo bro. Pakai Assalamualaikum, saya dan Islam. Ini hendaklah dia memulai, apalagi terhadap gurunya, hendaklah dia memulainya terlebih dahulu bitahiyyah wa salam, dengan menghormati dan juga dengan mengucapkan salam. Wa an yuqallil baina yadayhi kalam. Hendaklah seorang murid yang sedikitkan di hadapan gurunya berbicara. Jangan terlalu banyak berbicara. Jangan terlalu banyak berbicara. Makanya dari segi duduk pun tidak dianjurkan terlalu dekat. Dari segi duduk pun tidak dianjurkan terlalu dekat atau terlalu jauh. Tidak dianjurkan terlalu dekat juga terlalu jauh. Tapi hendaklah seorang murid duduk di hadapan gurunya ini seperti busur panah dan tali busur. Busur panah dan tali busur. Makanya kalau kita lihat majelisnya orang-orang yang soleh, mereka kadang-kadang tidak terlalu yang jauh duduk seperti kita, tidak. Mereka duduk mereka. Ya seperti di Darul Majmud kalau pengajian mereka di sini. Mereka seperti busur panah dengan seperti busur panah dengan tali busur. Jangan jauh-jauh. Ini jangan memperbanyak ini di hadapannya berbicara. Al-Imam Asy-Syafi'i saking adabnya di hadapan gurunya Al-Imam Malik, beliau membuka kertas, beliau perlahan-lahan. Supaya jangan sampai Al-Imam Malik mendengar. Sampai di situ ada. Beliau perlahan kalau buka supaya bunyi kertas ini tidak terdengar oleh gurunya. Beliau khawatir yang demikian ini bisa mengganggu pikiran guru. Ini disedikitkan. Baiknya dia sedikitkan di hadapan keduanya ini berbicara. Wala yatakallamu lam yas'alu ustadzuhu, dan hendaklah seorang murid dia tidak berbicara ini selama tidak ditanya oleh ustaz. Kalau orang awam jarang. Justru yang terjadi ini kadang-kadang pada anak yang belajar ilmu di pondok pesantren.
Kalau orang-orang awam jarang mereka. Justru yang terjadi pada anak-anak yang belajar di pondok pesantren, kadang-kadang yang ditanya yang jawab C. Yang ditanya tapi yang jawab C. Sering kali begitu. Tapi kalau orang awam jarang seperti itu. Jarang. Ini tidak pantas. Hendaklah dia tidak berbicara selama tidak ditanya oleh ustaz. Wala yas'al ma lam yasta'din Allah, dan hendaklah dia tidak bertanya selama dia belum meminta izin terlebih dahulu kepada ustaz. Nah, seyogianya begitu seorang murid bila dia mau bertanya kepada ustaznya, Ustaz, afwan Ustaz, angkat tangan misalnya. Anda mau bertanya, bolehkah Anda bertanya? Silakan. Jangan langsung kemudian, Ustaz, apa hukumnya begini Ustaz? Nah, kalau minta izin terlebih dahulu. Ini adab-adab orang yang menuntut ilmu ini. Bila kita ingin tahu panjang dan lebarnya, silakan kita mengkaji kitab Ta'lim Muta'allim. Kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Ini isinya adab para penuntut ilmu, baik terhadap dirinya, terhadap teman-temannya, terhadap ustadznya, terhadap kitab yang dia kaji. Semua beliau jelaskan. Tujuannya supaya apa? Supaya jangan sampai murid ini salah jalan. Karena berapa banyak, kata beliau, para penuntut ilmu yang sudah bertahun-tahun dia menuntut ilmu, tapi tidak merasakan buahnya ilmu sama sekali. Puluhan tahun dia menuntut ilmu, 10 tahun di pondok pesantren, 15 tahun di pondok pesantren, tapi tidak merasakan buahnya daripada ilmu yang dia pelajari. Kenapa? Jalannya ini salah. Biar kalau misalnya ingin ke pasar Indrasari atau ingin ke Masjid Jami, kalau dia salah jalan, yang seharusnya belok ke kiri sampai ke udara, belok lagi ke kiri, terus kalau ngikutin jalan ya ketemu. Tapi kalau dia belok ke kanan sampai ujung, terus ke sana ke Kupai Batu, nggak akan ketemu dengan Masjid Jami. Kenapa? Karena salah jalan. Nah, penuntut ilmu juga demikian. Ketika dia salah jalan di dalam menuntut ilmu, tidak mengikuti thariqah kaifiyah yang disebutkan oleh para ulama di dalam menuntut ilmu, walaupun ia menuntut ilmu puluhan tahun, jangan berharap bisa mendapatkan barokah ataupun manfaatnya ilmu, tidak bisa sampai ke sana karena salah jalan. Nah, makanya beliau jadi mengarang kitab Ta'lim Muta'allim yang isinya ada bagi orang yang menuntut ilmu, salah satunya karena rasa sayangnya beliau. Jangan sampai orang yang menuntut ilmu, ketika menuntut ilmu dia salah jalan, sehingga akhirnya yang dia dapatkan hanya rasa capek selama menuntut ilmu, tapi manfaat daripada ilmu itu sendiri tidak dirasa. Wala yakunu fi mu'aradati qawlihi qala fulan bi khilafi ma qulta. Dan janganlah seorang yang menuntut ilmu dia mengatakan di dalam menyanggah ucapannya, qala fulanun bi khilafi ma qulta, telah berkata si fulan menyalahi apa yang kau ucapkan. Kalau misalnya guru ini menyampaikan sesuatu, lalu kemudian kita mendengar dari guru yang lain tidak seperti apa yang ia sampaikan, jangan kita mengatakan, Ustaz, saya mendengar dari guru si fulan kok gak sama dengan apa yang pian sampaikan. Jangan. Ya, kalau misalnya kita mendengar sesuatu yang tidak sama, ya kita tanyakan tanpa perlu membawa nama orang lain ke hadapan guru kita. Jangan. Cukup misalnya, Ustaz, maksudnya yang pian sampaikan ini seperti inikah? Kok ulun memahaminya seperti ini, tanpa kita perlu membawa nama guru lain. Kalau kita membawa nama guru lain, Pak Ustaz atau Tuan Guru, saya mendengar guru lain mengucapkan seperti ini, atau saya belajar kepada guru si fulan, kata guru si fulan seperti ini. Kenapa jadi menurut pian seperti ini lain? Nah, ini yang seperti ini kan bisa mengadu domba antara guru yang satu dengan guru yang lain. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nanti begitu guru ini sampaikan lagi ke sana. Tadi kata Pak Ustaz, bukan seperti ini. Loh, gimana sampean ini? Nah, akhirnya antara guru dengan guru berkelahi.
berkelahi. Gara-gara siapa? Kita gara-gara. Nah, tidak sepantasnya seperti itu. Kalau memang tidak sesuai, tanyakan dengan cara yang baik tanpa perlu membawa nama guru lain. Sering ulun menemui seperti itu. Nanti bertanya selalu membawa nama guru lain. Ya, jangan membawa nama guru lain. Cukup tanyakan ini dengan cara yang baik tanpa perlu membawa nama guru lain. Ini supaya tidak menyakiti perasaan guru kita. Wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yi fayara annahu alam bi shawabi ustadi. Dan hendaklah janganlah ia memberikan isyarat atas gurunya dengan menyalahi saran daripada gurunya atau pandangan daripada gurunya fayara annahu alam bi shawabi ustadi, sehingga ia melihat bahwasanya dirinya ini lebih benar daripada ustaz. Ya. Seorang murid ini diminta di hadapan gurunya kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti seorang mayit ini di hadapan orang yang mandi. Apa yang menjadi saran gurunya, apa yang menjadi arahan dari gurunya, apa yang menjadi perintah daripada gurunya, hendaklah ia laksanakan. Bukan merasa arahannya, pandangannya, pilihannya ini lebih baik daripada pilihan gurunya. Karena guru kita lebih tahu mana yang maslahat ini buat kita. Mana yang maslahat buat kita, guru kita lebih tahu. Apalagi kalau gurunya ini seorang wali min auliyaillah. Ini bila kita tidak mengikuti arahannya berbahaya. Seperti yang terjadi di masa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada seorang murid beliau ini yang berpuasa. Ada seorang murid beliau yang berpuasa. Waktu itu beliau diundang dengan murid-muridnya untuk hadir satu jamuan makan. Lalu beliau menyuruh muridnya yang puasa untuk berbuka. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, batalkan puasa. Karena memang puasa sunnah. Kalau orang yang mengundang merasa berat bagi kita untuk berpuasa, dia lebih suka kita makan. Justru afdalnya bagi kita untuk membatalkan puasa kita. Puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Puasa sunnah lebih afdal bagi kita untuk membatalkan. Ini disuruh pada Syekh Abdul Qadir Jilani, batalkan puasa. Aku yang akan menanggung pahala puasa. Tetap tidak mau. Dia meninggalkan puasanya, tetap menuntut puasa. Dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang kembali. Dilihat kembali oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata beliau, batalkan puasa. Aku akan menanggung pahala puasa selama 1 minggu. Pahala puasa 1 minggu aku yang akan menanggung. Aku yang akan memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak mau. Batalkan pahala puasa. Aku menanggung pahala puasamu selama 1 bulan. Tetap tidak mau. Itu keluar. Batalkan pahala puasamu, aku akan menanggung. Batalkan puasamu, aku akan menanggung pahalanya selama 1 tahun. Tetap tidak mau. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, biarkan. Dia akan jatuh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jatuh daripada kedudukan. Sehingga akhirnya terbukti. Si murid ini pun akhirnya pindah agama dan mati dalam keadaan sholat. Ini kalau gurunya, apalagi gurunya seorang syekh, gurunya seorang wali min auliyaillah, orang yang mahbub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'al jalisahu fi majlisihi, dan janganlah ia bertanya kepada temannya di dalam majlisnya. Wala yaltafitu ila al-jawanib bal yajlis mutriban 'ainah sakinah muta'addiban ka'annahu fi shalah. Dan hendaklah seorang murid dia tidak menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, tapi hendaklah dia duduk mutriban 'ainah, menundukkan pandangannya, sakinah dalam keadaan tenang, muta'addiban beradab ka'annahu fi shalah, seakan-akan dia ini di dalam sholat. Artinya diminta bagi orang yang menuntut ilmu, dia duduk penuh dengan akhlak, duduk penuh dengan adab sampai mendengarkan ilmu. Makanya bertasbih pun di sini majelis ilmu tidak diminta. Kadang-kadang ada sebagian orang sambil mendengarkan
yang hadir ini sambil mendengarkan ilmu, sambil bertasbih. Sambil mendengarkan ilmu. Ditegur oleh orang soleh. Orang soleh ini mengatakan, wahai fulan, kenapa engkau bertasbih? Apakah yang aku sampaikan ini bukan kebaikan? Kalau yang aku sampaikan kebaikan, kenapa kau tidak gabung bersamaku? Dijawab, yang kau sampaikan kebaikan. Akan tetapi aku sambil mendengarkan, aku juga sambil bertasbih. Sambil mendengarkan, aku sambil berdiri. Dijawab oleh orang ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dua hati di dalam tubuh seseorang. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam tubuh seseorang. Itu artinya kalau kita sambil mendengarkan ilmu sambil bertasbih, pasti ada yang tidak fokus pada salah satu. Entah fokusnya di tasbih, ilmunya tidak fokus, atau fokus ilmunya di tasbihnya dia tidak hadir hati. Karena Allah tidak menjadikan di dalam tubuh kita ini dua hati. Tapi bertasbihlah ini nanti pada waktu. Akhirnya dia dosa. Akhirnya dia mendengarkan ilmu, dia bertasbih sesudah dia kembali daripada majelis itu. Wala yufiru alaihi su'ala inda malak. Allahu a'lam sampai sini dulu. Itu sudah siap. Wala yufiru su'ala, wala yufiru alaihi su'ala inda malak. Sampai di sini. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala laqad asrafna fatub 'alaina tawbatan taghfir li kulli hawba wasturna al-'awrati wa amin al-rawati اغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضل وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظ بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله